Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Reja. Saya dari program studi Teknik Elektro angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Jember. Video kali ini bermaksud untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Operasi Sistem dan Tenaga, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Dharma Arif Wicaksono STMT. Langsung saja untuk penjelasan jawaban dari saya dari tugas yang kedua, yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan aliran daya aktif dan reaktif. Aliran daya aktif bisa disebut juga sebagai aliran daya nyata yang memiliki satuan watt. Aliran daya aktif akan menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversi menjadi energi lain. Sedangkan daya reaktif bisa disebut juga sebagai daya imajiner, yaitu memiliki satuan volt ampere reaktif atau VAR. Bila energi atau daya disimpan dalam elemen kapasitif maupun elemen induktif, maka akan menimbulkan aliran daya reaktif atau imajiner. Untuk soal nomor 2, apa hubungan dari sistem listrik 3 fasa dan 1 fasa? Sistem listrik 1 fasa itu dikembangkan menjadi listrik 3 fasa karena sistem 3 fasa memiliki keunggulan, yaitu daya yang ditransmisikan bisa lebih besar dibanding sistem 1 fasa dengan besar penghantar dan arus listrik yang sama. Selanjutnya untuk soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan kondisi lagging dan leading pada sistem tenaga listrik? Kondisi lagging sendiri terjadi apabila arus terbelakang 90 derajat terhadap V, terhadap tegangan. Dan untuk kondisi leading terjadi apabila arus mendahului 90 derajat terhadap V atau tegangan. Dan yang terakhir, soal nomor 4, jelaskan pengertian dari beban resistif, beban reaktif, dan berikan contohnya. Pada dasarnya ada 3 jenis beban listrik pada AC atau alternatif current. Salah satunya adalah beban resistif, yakni berupa komponen yang terdiri dari resistan dan beroperasi berdasarkan prinsip kerja resistansi. Salah satu contoh alat listriknya adalah lampu pijar. Dan beban reaktif itu bisa dikonversikan menjadi beban kapasitif maupun beban induktif. Karena apa? Karena beban reaktif sendiri erat kaitannya dengan daya reaktif. Beban kapasitif yaitu beban listrik yang bersifat kapasitansi, sehingga prinsip kerjanya adalah menyimpan energi muatan listrik murni. Salah satu contoh alat listriknya adalah kondensator. Sedangkan beban induktif yaitu beban listrik yang bersifat induksi, sehingga prinsip kerjanya adalah sistem induksi magnetik. Salah satu contoh alat listriknya adalah motor listrik atau dinamo. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai tugas 2 mata kuliah Operasi Sistem dan Tenaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.